Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hari kiamat, yaitu fase-fase hari kiamat. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembelajaran hari ini semoga kita mendapat ilmu yang lebih berkah dan bermanfaat, dan diberi kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan bahas adalah Yaumul Qiyamah. Apa sih Yaumul Qiyamah itu? Baik, hari kiamah atau yang disebut Yaumul Qiyamah adalah hari kehancuran alam semesta dan berakhirnya kehidupan makhluk hidup secara serentak. Ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan akan terjadinya hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, jadi Yaumul Qiyamah atau yang disebut hari kiamat itu benar bakal terjadinya. Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, yaitu tentang kebenaran akan terjadinya hari kiamat. Kemudian B, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan makhluk hidup dari kuburnya, dan ditandai adanya tiupan trompet kedua oleh malaikat Israfil. Karena tiupan trompet yang pertama adalah menghancurkan alam dunia. Kemudian sesudah alam dunia hancur, manusia mati, kemudian dihidupkan lagi. Nah, yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan ini setelah manusia dibangkitkan, itu diantara mereka ada yang putih berseri-seri mukanya, bertanda kebahagiaan. Ada juga yang dialami yaitu hitam pekat mukanya, bertanda kesengsaraan akan menyusul kehidupannya. Nah, itu semua adalah perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Sekarang bagian C, Yaumul Mahsyar. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar ini adalah berkumpulnya semua makhluk hidup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari mulai yaitu Nabi Allah Adam, umat Nabi Allah Adam sampai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bangkit dari alam kubur masing-masing, mereka dikumpulkan secara bersama-sama tanpa ada yang ketinggalan di suatu tempat khusus. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uridu ala rabbika shaffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Artinya, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Nah, ini dalil Al-Quran yang menyatakan pada alam mahsyar itu manusia akan dikumpulkan lagi seperti kita awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan. Nah, dikumpulkan lagi yaitu di alam mahsyar. Kemudian D, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan amal baik dan buruk manusia yang telah dilakukan di dunia. Amal-amal tersebut kemudian akan ditimbang
yang disebut mizan. Nah, ini semua amal kita yang telah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid tanpa ada kekeliruan sedikit pun akan dilihatkan oleh malaikat kepada kita. Manusia akan menerima buku catatan amal yang telah dilakukan ketika kita di dunia. Walaupun itu kecil, tetap akan dilihatkan oleh kita. Baik dan buruk manusia, perbuatannya di dunia akan terlihat dan akan ada catatannya, yaitu pada buku amal. Baik, sekarang kita lanjutkan, yaitu surga dan neraka. Nah, fase pada hari kiamat juga ternyata ada surga dan neraka. Jannah artinya surga, secara bahasa artinya adalah taman. Surga itu artinya taman ya. Atau jannah itu adalah taman. Menurut syariat, surga adalah tempat tinggal yang disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian kita lihat anar ya. Anar atau neraka artinya apa? Api. Secara syariat, neraka adalah tempat tinggal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berdosa. Nah, surga ini ya, sebuah kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam hati umat Islam. Kita tidak bisa membayangkan betapa nikmatnya yang ada di surga. Mata kita tidak bisa membayangkan, kemudian pikiran kita pun tidak sanggup untuk membayangkan kenikmatan yang ada di surga. Nah, begitupun neraka. Neraka pun sama. Kita tidak mampu untuk melihat atau membayangkan siksaan-siksaan yang terjadi. Kenapa? Saking dahsyatnya siksaan-siksaan yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang berdosa, yaitu di neraka. Kemudian kita bahas juga fase-fase kiamat. Ini merupakan bentuk kesimpulan ya. Gambarannya fase-fase kiamat, yang pertama ada yaumul kiamah. Sesudah yaumul kiamah ya, ada yaumul ba'as. Kalau yaumul kiamah berarti hari kiamat ya, dihancurkannya alam dunia. Yaumul ba'as berarti dihidupkan lagi. Yaumul mahsyar dikumpulkan manusia. Yaumul hisab yaitu dihisab perbuatan kita. Yaumul mizan berarti ditimbang amal kita. Surga dan neraka adalah finishnya atau akhir daripada fase kiamat ya. Jadi terakhir surga neraka. Hanya dua tempat. Kalau tidak ke surga ya ke neraka. Semoga kita tergolongkan orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.